Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul, salam sejahtera teman-teman sekalian. Hari ini kita mau update pohon alpukat kita yang mana perkembangannya jauh lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin. Teman-teman sekalian, kenapa saya bilang perkembangannya jauh lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin? Karena kondisi trubusnya di sini sudah mulai banyak ya. Terus perkembangan batangnya juga sudah mulai membesar. Teman-teman sekalian, pruning itu sangat penting untuk perkembangan pohon alpukat kita, yang mana pohon alpukat kita akan berkembang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik jika kita pruning. Kenapa? Selain pruning itu untuk terpaparnya sinar matahari serta efisiensi energi, peresapan unsur hara yang kita inginkan itu faktor saat-saat masa pertumbuhan itu ke perkembangan pohon alpukat kita, ke batang kita. Batangnya jauh lebih besar, lebih kokoh, sehingga mempercepat nanti program kita pembuatan untuk pembuahan ya, program untuk pembuahan. Nah, teman-teman sekalian, di beberapa video saya yang terdahulu bisa dilihat ini saya pruning ya. Ini saya pruning sehingga menghasilkan banyak cabang, yang mana banyak cabang ini akan cepat memperbesar batang ini ya, batang pohon alpukat. Jadi teman-teman sekalian, pruning itu selain untuk cahaya matahari, dia juga untuk memperbanyak batang, sehingga untuk pembesaran batangnya jauh lebih cepat. Oke, kita cek ke yang lain. Nah, ini juga agak sedikit menjulang ya. Menjulang, nanti kita potong. Ini sudah cukup baik, tinggal pembesaran batangnya seperti apa nanti kita harapkan. Nah, ini juga kemarin ini kita pruning ya, kita jangan panikan. Kondisinya daunnya menguning. Menguning di sini disebabkan oleh daun-daunnya yang sudah tua. Jadi teman-teman jangan panikan jadi orang. Nah, itu kita pruning, itu daunnya sisa-sisanya ya. Nah, itu akan menyuburkan tanah kita jadi terjadi composting. Nah, ini pohon alpukat kita, yang mana pohon alpukat Miki, kita lihat pertumbuhannya sangat baik, genjah sekali ya. Untuk pertumbuhannya itu cepat. Cepat banget, lihat. Cepat banget, sehingga yang kita harapkan itu dapat kita simpulkan, semoga saja dapat sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi jangan salah, jika kita rawat pohon alpukat kita dengan baik, maka mereka pun akan memberikan yang terbaik. Nah, ini juga teman-teman ya, ini juga sama. Ini pohon-pohon di saya ini kebanyakannya pohon aligator sama Miki ya, dikarenakan dataran rendah. Jadi kalau bisa sama teman-teman sekalian, ini jangan kaget ya, ini jangan kaget kalau misalnya kuning daun ini bukannya stres,
Tetapi emang faktornya daun-daun tua. Makanya kenapa sih kita harus pruning, ya tadi itu untuk penyegaran. Nah ini kalau yang ini sangat wah, kita tinggal tunggu waktunya mereka berbuah dengan baik. Teman-teman sekalian, saya cuma mengingatkan, sistem pruning itu harus kita lakukan ya, baik 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, atau melihat dari pertumbuhan pohon alpukat kita. Jadi ini bermanfaat untuk perkembangan pohon alpukat kita. Jadi jangan mengira bahwa pruning itu ada apa akal-akalan kita, akal-akalan penyuluh, akal-akalan yang teman-teman kita yang mempunyai pohon alpukat, padahal mereka mengingatkan bahwa pohon alpukat itu akan tumbuh jauh lebih baik jika sinar matahari serta perkembangan batangnya itu makin banyak, itu makin jauh lebih baik ya teman-teman. Kadang-kadang kita perbedaan persepsi saja mengakibatkan hal-hal salah cara pandang. Nah kita harus menyatukan cara pandang. Kenapa harus ada pruning, kenapa harus ada penggemuran tanah, mengapa harus ada pembuatan gulutan, seperti itu ya teman-teman. Nah saya juga memanfaatkan pohon-pohon pisang sebagai pupuk. Nah bisa dilihat teman-teman, saya simpan di area pohon saya, yang mana nanti terjadi pengomposan secara alami sehingga tanahnya jauh lebih baik. Itu yang saya harapkan, harus digarisbawahi, itu yang saya harapkan. Yang tidak saya harapkan itu berefek kurang baik. Nah di sini kan bisa digarisbawahi teman-teman ya, pruning itu sangat baik untuk perkembangan pohon alpukat. Pruning itu dapat menyehatkan pohon alpukat, dan pruning ini dapat memperbesar pohon alpukat sehingga perkembangan pohon alpukat yang kita inginkan itu sesuai. Nah yang mana yang harus kita pruning, ini contoh, ini batang-batang yang ke dalam, ini harus kita potong karena menutupi sinar matahari. Nanti ya kalian kita kasih contohnya seperti apa, karena emang jika sudah terjadi pruning itu biasanya batang-batangnya tuh berdesak-desakan tumbuhnya itu tumbang tindih. Tetapi pohon kita tumbang tindih itu bukan berarti kita salah, bukan. Kita cuma mengarahkan batangnya seperti apa dan harus seperti apa. Ini contoh ya teman-teman, ini pruning contoh. Tipis-tipis aja ya, tipis-tipis aja. Nah seperti ini ya teman-teman, ini seperti ini. Agar apa? Agar pohon alpukat kita itu berkembang jauh lebih baik. Udah.
Jadi kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Kok ini ekstrim? Nggak ekstrim, ini mah pruningnya tipis-tipis aja. Pruning tipis-tipis aja, yang mana untuk perkembangan pohon alpukat kita. Kok subur-subur dipotong? Ya tadi itu biar sinar mataharinya masuk, pencahayaannya baik. Ya teman-teman, jangan jadi salah kaprah. Bertani itu harus punya ilmunya. Nah, ilmunya dari mana? Dari banyak media, baik media tulis, terus media sosial, banyak ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman kita harus mau belajar dan menggali ilmu serta trial and error di lapangan. Karena kita kalau misalnya berilmu bisa cuma teori tapi tidak praktek di lapangan, itu bohong. Tapi kita praktek tanpa teori itu kayak orang buta ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita belajar yang baik dan benar, dan kita harus mencoba hal tersebut, hal-hal baru, agar pertumbuhan pohon alpukat kita itu jauh lebih baik dan sangat-sangat kita inginkan, yang seperti sangat kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus petani muda.